Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Qs. Arad ayat 1. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Walazi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakina aksaran naasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Juz ke-13. Tafsir. Alif Lam Mim Ra. Hanya Allah yang mengetahui maksud ungkapan ini. Itu adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ia berisi petunjuk dan ajaran bagi umat manusia. Dan ketahuilah bahwa kitab yang diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dari Tuhanmu itu adalah benar darinya. Tuhan yang Maha Mengetahui, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan tidak mengandung hal-hal yang bisa meragukan orang terhadap kebenarannya. Kebenaran Al-Quran meliputi seluruh aspek yang terkandung di dalamnya seperti hukum, syariat yang bersifat sholih fi kulli zaman wa makan, cocok untuk sepanjang zaman dan di semua tempat, bermacam-macam perumpamaan, kisah, dan petunjuknya yang harus diikuti oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebenaran Al-Quran telah terbukti pada masa-masa awal Islam. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran, umat Islam mampu membangun bangsa yang berbudaya tinggi dan berakhlak mulia. Al-Quran memotivasi manusia untuk bangkit berjuang menegakkan kebenaran, menghancurkan kemungkaran, menegakkan keadilan, dan melenyapkan kezaliman. Dengan menjalankan petunjuk Al-Quran, umat Islam mampu menjadi bangsa yang berwibawa. Tapi ketika Al-Quran ditinggalkan, umat Islam lebih memilih keduniaan daripada akhirat yang kekal. Dan akibat ketidakyakinan umat Islam terhadap janji-janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran, umat Islam berubah menjadi bangsa yang terbelakang, terbelit kemiskinan dan kebodohan. Jika umat Islam saat ini tidak menyadari kekeliruannya dan tidak berusaha memperbaikinya, dengan cara kembali menjalankan pesan-pesan Al-Quran, maka umat Islam akan tetap terpuruk dalam kebodohannya. Allah tidak akan mengubah nasib mereka jika mereka tidak mengubah nasib mereka sendiri. Firman Allah SWT. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Keterangan mengenai Qs. Arad. Surat Ar-Ra'd ini terdiri atas 43 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Surat ini dinamakan Ar-Ra'd yang berarti guru karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya dan guru itu bertasbih sambil memujinya, menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah SWT. Dan lagi sesuai dengan sifat Al-Quran yang mengandung ancaman dan harapan. Maka demikian pula lah halnya bunyi guru itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia. Isi yang terpenting dari surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluknya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat. Bagi Allah SWT, tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman. Balasan atau hukuman adalah akibat dan ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah. Hadits pilihan. Dari Farwah bin Naufal al-Asy'ari dia berkata, saya pernah bertanya kepada Aisyah tentang doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Aisyah menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan. Hadis riwayat Muslim No. 4891. Qs. Arad ayat 2. Allahul lazi rafas samawati bigairi amadin tarawnaha sumastawa alal arsi wa saharash samsa wal qamara kuluni yajri li ajalim musamma yudabirul amra yufasilil ayati la'alakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya, dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Juz ke-13.
Tafsir. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah benar darinya. Lalu pada ayat ini Allah membuktikan kebenarannya melalui keunikan penciptaan alam semesta. Hanya Allah yang meninggikan langit tanpa tiang penyangga sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan di bawah aturan hukum alamnya. Masing-masing dari keduanya beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya, baik yang di bumi maupun di langit. Dan dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu kelak di akhirat. Ayat ini menjelaskan bukti-bukti kebenaran Al-Quran dengan memaparkan tanda-tanda atau bukti-bukti adanya Allah yang menurunkan Al-Quran. Keberadaan Allah ini dibuktikan dengan berbagai ciptaannya yang bisa dilihat dan dirasakan manusia di alam raya ini. Secara terperinci Allah menerangkan keadaan langit yang ditinggikan tanpa tiang, perjalanan matahari dan bulan yang masing-masing beredar menurut waktu dan tempat yang sudah ditentukan, keadaan bumi yang penuh dengan gunung dan lembah yang mengalir sungai di antaranya, dan adanya bermacam-macam kebun yang menghasilkan beraneka ragam buah-buahan. Semua itu menunjukkan bahwa hanya Allah yang dapat memberi manfaat dan mudarat, yang dapat menghidupkan dan mematikan dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dipaparkan dalam ayat ini. 1. Menciptakan langit di atas bumi tanpa adanya tiang sebagaimana yang biasa dilihat oleh seluruh makhluk. Dan jarak yang sangat jauh di antara benda-benda di langit yang kesemuanya beredar menurut ketentuan dan peraturan Allah sendiri seperti benda-benda yang terlihat melayang di angkasa. 2. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy-Nya dan mengatur alam semesta ini. Tentang kebijaksanaannya telah dibentangkan secara panjang lebar di dalam surah Al-A'raf dan surah Yunus. 3. Allah SWT telah menundukkan matahari dan bulan untuk kemanfaatan sekalian makhluknya. Masing-masing berjalan pada rotasi lintasannya menurut waktu yang ditentukan. Tentang perjalanan matahari dan bulan telah dijelaskan dengan terperinci dalam surah Yunus dan surah Hud. Allah SWT mengatur segala kejadian dalam kerajaannya secara sempurna. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, mengadakan dan meniadakan, memberi kekayaan dan kemiskinan, menurunkan wahyu kepada siapa yang dikehendakinya. Semua itu menunjukkan bahwa Allah lah yang mempunyai kekuasaan yang mutlak dan rahmat yang luas. Karena menentukan penciptaan suatu makhluk dengan keadaan sifat dan tabiat tertentu tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Dialah yang mengatur alam kebendaan dan alam kerohanian dan dialah yang mengatur benda-benda yang amat besar dan amat kecil. Semuanya dengan penuh hikmah kebijaksanaan. Ditinjau dari sudut saintifik, langit atau sama dalam ayat ini dapat berarti langit biru atau atmosfer yang dekat dengan bumi ini. Dalam pengertian yang lebih luas sama juga dapat diartikan dengan langit antariksa, space, yang sangat luas ini. Atmosfer adalah selubung gas yang meliputi suatu planet termasuk bumi. Ia membentuk ruang udara. Atmosfer dibagi ke dalam 66 wilayah menurut ketinggiannya. Yang satu berada di atas yang lainnya. Secara berurutan dari wilayah yang terendah, maka atmosfer dibagi menjadi 1. Troposfer ketinggian 0 sampai 8 km, 2 tropopause. Ketinggian 8 sampai 12 km, 3 stratosfer. Ketinggian 12 sampai 80 km, 4 mesosfer. Ketinggian 80 km, 5 ionosfer. Ketinggian 100 km dan 6 exosfer. Ketinggian lebih besar dari 100 km. Terjadinya awan, cuaca dan sebagainya berada di wilayah troposfer. Komposisi atmosfer di wilayah troposfer mayoritas terdiri dari gas nitrogen 78%, juga oksigen 20%. Atmosfer ini menyeliputi bumi dan dapat tegak di atas bumi karena adanya gaya gravitasi bumi. Inilah pengertian dari meninggikan langit tanpa tiang itu. Tentu saja ini adalah tafsir langit yang berbeda dengan 7 lapis langit yang menyangkut galaksi dan lain sebagainya. Berkaitan dengan langit tanpa tiang, ditinjau dari struktur konstruksi maka struktur tanpa tiang hanya dimungkinkan kalau konstruksinya berbentuk bola atau mirip bola spherical. Surface of revolution, meskipun demikian para ahli belum sepakat tentang bentuknya.
Ada yang menyatakan sebagai bola, seperti sadel, bahkan sebagai terompet. Pada konstruksi ini dinding dan tiang menyatu menjadi permukaan bola itu sendiri. Jadi, konstruksi langit tanpa tiang hanya dimungkinkan bila langit itu berbentuk bola. Sesuai dengan temuan ilmiah yang menyatakan bahwa alam semesta adalah bola besar yang mengembang makin membesar dengan kecepatan cahaya, yaitu dengan kecepatan cahaya 300.000 km setiap detiknya. The Expanding Universe. Langit antariksa memang terbentuk sejak dentuman besar, Big Bang, dan terus mengembang dan meluas. Dalam surah Az-Zariyat 51:47 disebutkan, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Kata sama pada ayat 47 surah Az-Zariyat 51 di atas lebih tepat diartikan langit antariksa. Langit antariksa, space memang terus-menerus mengembang, space expansion. Penelitian spektrum galaksi menunjukkan adanya pergeseran spektrum pita merah yang teratur. Hal ini menjelaskan bahwa jarak antar galaksi semakin menjauh. Dan inilah yang merupakan indikasi langit antariksa semakin mengembang. Tentu langit ini tidak memerlukan tiang, karena dibangun dengan kekuatan maha dahsyat dari Allah SWT yang berupa dentuman besar. Dentuman besar Big Bang ini telah memecah gaya superforce menjadi gaya-gaya fundamental seperti gaya gravitasi, gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, dan gaya elektromagnetik, yang kesemuanya ini menstabilkan langit antariksa ini. Seterusnya dalam ayat 2 ini disebutkan, dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Kata menundukkan berarti bahwa baik matahari maupun bulan tunduk pada sunatullah, atau hukum-hukum alam dari Allah. Tentang masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Lihat keterangan pada surah Yunus 10:5 di atas. Demikian penjelasan dari sudut pandang saintis. Kesemuanya itu terjadi berkat kesempurnaan Allah dalam zat, sifat, ilmu, dan kekuasaannya yang tidak dapat ditiru oleh siapapun juga. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya dengan peraturan yang sangat rapi dan sempurna, serta mengatur benda-benda di langit sehingga berjalan menurut lintasan yang telah ditentukan, seperti bentuk mata rantai yang sambung-menyambung sehingga tidak terjadi tabrakan di ruang angkasa yang dapat menimbulkan malapetaka dan bencana. Semua ini berlangsung terus-menerus sampai datang hari kiamat, di mana akan terjadi kekacauan dan ketidakteraturan kerja benda-benda langit di alam angkasa. Kehancuran alam semesta dimulai dengan terbelahnya langit, seperti dijelaskan dalam firman Allah. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Al-Infitar, ayat 1-2. Kemudian Allah menerangkan bahwa tanda-tanda kesempurnaan kekuasaannya di langit dan di bumi merupakan sarana yang bisa menimbulkan keyakinan bagi umat manusia akan adanya perjumpaan dengan Allah Sang Pencipta pada hari kiamat, di mana Dia akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan. Jika manusia meyakini kebenaran ini, niscaya dia dapat berpaling dari penyembahan berhala dan patung kepada keikhlasan beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Percaya kepada janji dan ancamannya. Percaya kepada semua rasulnya. Mengikuti segala perintah dan menjauhi larangannya. Sehingga mereka menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Keterangan mengenai Qs. Arad. Surat Ar-Ra'd ini terdiri atas 43 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Surat ini dinamakan Ar-Ra'd yang berarti guru karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya dan guru itu bertasbih sambil memujinya, menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah SWT. Dan lagi sesuai dengan sifat Al-Quran yang mengandung ancaman dan harapan. Maka demikian pula lah halnya bunyi guru itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia. Isi yang terpenting dari surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluknya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat. Bagi Allah SWT, tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman. Balasan atau hukuman adalah akibat dan ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah. Hadits pilihan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang,
ia akan mendapatkan manisnya iman. Yakni, dijadikannya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan dia benci kembali kepada kekufuran. Seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Hari, Bukhari No. 15. Sumber, kemenak.go.id